yang sudah menunggu dan juga menjadi sahabat terbaik juga karena saya malam hari ini mencoba untuk menemani sahabat di malam minggu yang dipenuhi dengan hujan kalau di seputaran Jalan Avandi mungkin juga hampir sama di sana sahabat kreatif atau mungkin juga berbeda, tapi yang jelas tema kita malam hari ini adalah tema yang mudah-mudahan bisa menjadi acuan tersendiri buat kita untuk mengumpulkan kembali nih apa saja yang kita bisa lakukan di tahun baru 2022. Kita sudah terhubung dengan Mas Tri Pitara. Malam sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Safi, sahabat kreatif. Selamat tahun Baik, baru. selamat tahun baru juga Mas Tri Pitara. Sukses, sehat selalu. Amin, Dan amin. Mas Tri, malam Iya, hari ini kita punya tema menarik nih, yaitu adalah seputar aset ini Mas Tri ya. iya, Nah, ini dia nih, sahabat kreatif. Mungkin juga buat kamu yang pengen punya pertanyaan, kamu bisa bergabung di sahabat kreatif di 0811 265 1225 tentang tema kita malam hari ini bersama Mas Tri Pitara, yaitu adalah mengoptimalkan aset. Karena setahuku nih Mas Tri Pitara, mungkin koreksi kalau salah, kalau aset itu kan tidak hanya harta Mas Tri Pitara, tapi betul, karya juga menjadi sebuah aset intelektual yang tentunya nanti betul, akan kita mungkin kita akan rasakan hasilnya di kemudian hari. Tapi untuk betul. membuka kita malam hari ini gimana nih Mas Tri? Apa yang ingin disampaikan sebagai pembuka tema kita malam hari ini, mengoptimalkan aset? Iya, baik. Terima kasih Mas Safi, sahabat kreatif. Jadi, aset itu betul apa yang disampaikan Mas Abi tadi. Aset bukan hanya harta yang berupa uang, berupa emas, ataupun tanah begitu ya. Iya. Nah, makanya saya hari ini mengajak sahabat kreatif untuk bagaimana di tahun baru yang dari hari pertama kita menginjak di 2022 ini untuk bisa mengoptimalkan namanya aset. Nah, karena kita setiap manusia itu semua orang pasti punya aset. Ya. Iya. Cuma masalahnya adalah bagaimana seseorang itu untuk bisa memanfaatkan aset yang luar biasa pada diri masing-masing orang Iya. itu untuk bisa dioptimalkan menjadi hal yang bermanfaat. Terutama adalah bagaimana bermanfaatnya itu bisa produktif. Nah, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya maupun banyak orang. Nah, Iya. ini yang harus kita sadari adalah ketika diri seseorang itu menyadari punya aset. Ya, karena banyak orang punya aset tapi dia merasa nggak punya aset. Iya. Nah, padahal aset itu ada dua macam jenis ya, Mas Abi. Jadi aset yang sifatnya tangible dan intangible. Nah, yang tangible itu adalah aset-aset yang sifatnya bisa dipegang, ya, bisa diraba, bisa dilihat, begitu, dan didengar. Hal yang sifatnya physically, ya, tampak jelas fisiknya, ya. Jadi misalnya tadi harta kan jelas sekali ya. Apakah itu harta bisa dalam bentuk mobil, harta itu dalam bentuk rumah, bisa dalam bentuk uang, emas dan sebagainya itu aset. Nah, termasuk aset yang tangible itu adalah tubuh manusia itu sendiri. Kita punya anggota badan yang normal ya. Kemudian organ-organ tubuh kita yang dalam keadaan ini aset, semua aset. Nah, sekarang persoalannya adalah ada aset yang sifatnya intangible. Nah, bagaimana aset yang intangible itu? Yaitu aset-aset yang dalam bentuknya tidak bisa kita fisikkan untuk bisa dilihat begitu ya. Karena misalnya tadi Mas Abi menyampaikan dalam bentuk misalnya intelektualitas. Nah, itu kan satu hal yang tidak bisa dilihat, tidak dalam bentuk fisik ya. Bahkan bisa dikatakan abstrak ya, gaib gitu ya. Jadi kemampuan otak dalam berpikir itu adalah salah satu aset intangible. Kalau otaknya dalam keadaan normal adalah dia bisa aset tangible, bisa terukur kan itu. Tapi kemampuan dia dalam bentuk berpikir yang bisa kreatif, berpikir untuk mampu cepat move on, itu adalah salah satu aset intangible ya. Nah, kemudian
aset-aset yang lainnya itu apa? Misalnya salah satu bentuk pengalaman, ya, experience dia di dalam perjalanan hidup menghadapi persoalan-persoalan hidup, ya, itu adalah salah satu bentuk intangible. Kemudian juga yaitu ketika kita mampu untuk bisa menciptakan rasa bahagia, itu adalah aset intangible. Nah, banyak hal-hal yang kadang seseorang itu ketika mau berusaha dalam bidang bisnis, ya, atau berusaha dalam bidang akademik atau dalam bidang pendidikan begitu, orang kemudian berpikir aset selalu tertumpu pada persoalan harta, uang, gitu ya. Nah, padahal hal semacam ini adalah membuat kalau seseorang dalam bentuk yang harta atau tangible-nya ini adalah kondisi minimalis, bahkan bisa dikatakan tidak punya, bukan berarti seseorang itu tidak punya aset yang bisa digunakan untuk berusaha. Nah, maka tema kali ini saya mengangkat mengoptimalkan aset ini adalah mengajak sahabat kreatif, cobalah kita mengelola apa yang namanya Tuhan telah memberikan sebuah aset yang luar biasa pada diri kita yang bersifat intangible. Jadi manusia, semua ciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak diberi aset. Dan asetnya masing-masing orang itu dalam bentuk berqualified baik. Ya, tidak main-main. Masing-masing orang. Dan setiap orang memiliki aset yang tidak sama dengan satu di antara yang lain. Karena itu unik sifatnya. Di antara satu dengan yang lain, tidak mungkin dibuat seragam. Nah, itulah saya katakan bahwa bagaimana ketika kita mampu hidup ini untuk menggali atau mengoptimalkan yang sudah diberikan Tuhan ini dalam bentuknya apa? Yuk kita untuk bisa menjadi orang yang maju, menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang penuh karya-karya ini dalam bentuknya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan itu, mengkondisikan yang terbaik untuk aset-aset kita. Nah, contohnya adalah coba ketika kita ini diberi aset yang tangible berupa kesehatan diri saja. Nah, sehatnya kita ini jangan diartikan kita tak punya aset. Padahal tubuh kita yang sehat adalah luar biasa kalau kita kurskan dengan rupiah. Ya, kita hitung dalam bentuk harga orang sehat itu tidak hanya miliarder, bisa triliunan itu. Artinya seseorang dalam keadaan diberi sehat dalam bentuk tangible-nya manusia ini, asetnya, maka cobalah kemudian dikolaborasikan dengan aset-aset kita yang oleh Tuhan diberikan bekal dalam bentuk intangible-nya. Jadi fungsi-fungsi dari tangan kita yang bisa punya kekuatan, ya. Dan kemudian pikiran kita yang bisa berpikir secara cepat menangkap informasi, cepat mencari solusi-solusi yang kita harus hadapi persoalan itu. Cobalah kita mencoba untuk itu kita kembangkan. Jadi jangan sampai kita justru punya aset yang tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, karena itu cobalah menggali melalui berkaca diri. Apa yang selama ini saya ini sudah punya aset. Ya, yang paling tidak dimulai dari caranya adalah hal-hal apa yang ketika saya ini bisa melakukan sesuatu dengan merasa senang terhadap apa yang kita lakukan itu, dan saya bisa menikmati apa yang saya lakukan itu. Nah, ini cara untuk mengenali aset-aset yang intangible kita, sehingga itu bisa membuat kita untuk terus melakukan eksplorasi terhadap aset-aset itu. Kemudian yang kedua adalah cobalah kita
selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan lakukan itu dengan diulang dan diulang agar supaya ketika hal yang baru itu menjadi bagian dari exercise kita terhadap potensi aset yang belum tergali tadi agar menjadi lebih tergali tampak menjadi sesuatu yang familiar terhadap kita. Nah, itu merupakan satu upaya-upaya kita untuk supaya kita menjadi yang semakin maju di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah bagaimana ketika kita ini saat menemui hal-hal yang sulit atau menemui kendala-kendala, cobalah jangan pernah putus asa. Jangan pernah untuk berkeluh kesah terhadap kendala-kendala itu. Tapi cobalah mencoba untuk mencari tahu dan berusaha menyelesaikan hal itu. Nah, ini akan menyebabkan aset yang sudah diberikan Tuhan dalam bentuk intangible kita ini terasah dan terlatih. Sehingga ini bisa kita berdayakan dengan baik dan ini akan menjadikan tumbuh kembang aset yang ada dalam diri kita ini menjadi tumbuh kembang dengan secara luar biasa. Pertumbuhan yang eksponensial. Nah, itu adalah bagian yang perlu kita kasih, Mas Abi. Ya. Saya kira pembukanya itu dulu. Baik, itu dia sahabat kreatif. Jadi kita mulai mungkin mencatat di malam hari ini apa saja aset-aset yang kita miliki agar bisa kita optimalkan sehingga tidak terbuang begitu saja karena waktu terus berjalan ya Mas Tribidara ya. Betul sekali. Baik, biar kita menyadari diri nih sahabat kreatif tentang sebuah hal yang ada di diri kita yang kita bisa manfaatkan untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2022. Kita rehat dulu sejenak ya Mas Tribidara ya. Siap, Mas Abi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerima buat kamu yang pengen bergabung. Kalau kamu punya pertanyaan seputar permasalahan kamu bisa bergabung sahabat kreatif. Pokoknya waktu kamu buat curhat malam hari ini bersama Mas Tribidara di Pro 2 Jogja. Jadi Mas Tri, Iya. masuk di 0811 265 1225 mungkin bisa dijawab Mas Tri. Yang pertama pertanyaan yang kita terima dari Femi Mas Tri. Femi di Bantul. Iya. Ya. Mas Tri Bitara untuk mengoptimalkan aset. Nah, ini menarik Mas Tri. Pertanyaan dari Femi ini terkait dengan mengoptimalkan aset intelektual karena keahlian saat ini sedang dikembangkan, hobi dan juga suami istri ini memiliki hobi nih Mas Tri. Suami istri ini memiliki hobi yang namanya bertani, bercocok tanam. Apakah ini juga termasuk aset intelektual Mas Tri? Iya, betul sekali. Hobi. Ya, hobi. Hobi itu aset yang tadi saya sebut intangible. Jadi itu aset yang sebetulnya lebih mahal ya dibandingkan aset tangible. Jadi kita punya uang, kita punya tanah, kita punya mobil, itu aset yang kalah berharganya dengan aset yang tadi saya sebut intangible. Dalam bentuk misalnya hobi. Nah, aset dalam bentuk punya semangat hidup yang tinggi itu aset yang luar biasa mahal. Jadi hobi itu sesuatu yang linear dengan itu tadi ya. Dengan adanya hobi orang akan memiliki semangat. Semangat apa? Melakukan sesuatu bisa tidak memiliki kecepatan kelelahan. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan Mas Femi ya, atau Mbak Femi. Mbak Feminya. Amin. Itu dalam bentuknya hobi bercocok tanam dengan suami ya. Itu tadi, suami istri. Nah, ini salah satu hal yang luar biasa. Sekarang ini yang namanya bercocok tanam bisa beragam. Bisa menjadi orang punya usaha garden ya, dalam artian bisa membuat tanaman hias, kemudian bisa juga buah-buahan yang bisa kita kembangkan dengan cara inovasi-inovasi kita, karena punya tangan dingin semacam itu hal yang tidak mudah, orang lain belum tentu punya semacam itu dengan baiknya gitu loh. Nah, itu perlu kita asah. Dan apapun yang kita kerjakan dengan hobi itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal di dalam melakukannya itu. Karena dia akan tidak berhitung dengan matematis ketika dia melakukan sesuatu. Tapi ada satu unsur kepuasan jiwa
di dalam melakukan itu. Jadi teruskan aja Mbak Femi bahwa Baik. punya hobi itu jangan hobi hanya di angan-angan, tetapi realisasikan. Ya. Jadi ketika kita punya kebiasaan nanam, cobalah bereksplorasi menanam apapun yang bisa kita tanam. Lalu coba hobi ini dikembangkan lagi ke arah bagaimana ada sentuhan art itu seni. Sehingga ada hal-hal yang kita perlu belajar tambahan untuk punya rasa seni. Sehingga misalnya menanam sesuatu, kalau itu memang bisa dibuat bonsai, dibuat bentuk yang indah, ini kan nilai rupiahnya bisa jauh lebih tinggi kan gitu. Iya. Membuat satu buah-buahan yang bisa dalam bentuk tanaman ini biasanya tinggi, ini pendek misalnya. Nah, bahkan mengawinkan dalam bentuk hybrid ya, namanya tanaman ini dipertemukan dengan tanaman yang lain. Nanti kalau itu bisa menghasilkan hal-hal yang sifatnya rekayasa kita ini bagus, ini bisa berkembang dengan baik. Apalagi kita ada sentuhan-sentuhan yang selain art tadi ada IT-nya, sehingga kita bisa publish, bisa dibuat YouTube-nya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dan bisa sangat produktif gitu. Selamat Mbak Femi. Baik. Itu dia ya pertanyaan dari Femi tadi sudah dijawab. Mudah-mudahan sukses dengan hobinya ya Mas Ribitara ya. Betul sekali Mas Afi. Iya. Karena saat ini kan dunia digital sudah semakin menjangkau dimanapun, mungkin ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan hobi ini agar bisa menjadi aset yang lebih berharga tadi Mas Ribitara ya. Iya. Baik. Ada lagi nih Mas Tri, pertanyaan yang sudah masuk di 0811 265 1225 dari Iqbal Mas Tri. Iqbal di Jakal ingin bertanya Mas Tri. Mas Tri, saya ingin sekali kembali bangkit untuk mengawali tahun ini di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Apakah saya ini sudah termasuk pesimis di awal, Mas Tri? Pesimis atau gimana, Mas Iqbal tadi gimana, Mas Abi? Mas Iqbal ini bertanya, memiliki pernyataan ingin sekali mengawali tahun ini kembali bangkit di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan. Apakah saya ini termasuk orang yang sudah pesimis di awal? Iya. Baik. Cara berpikir kita harusnya hindarkan diri dari rasa pesimistis. Tadi ya, apapun media menyampaikan informasi kepada kita yang namanya kondisi saat ini pandemi yang mengkondisikan perekonomian ini, ada hal yang ketidakpastian. Dalam hidup, semua dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau namanya hidup ini kita juga nggak pasti kok nanti itu masih hidup apa enggak jam 10 malam nanti. Kan kita nggak tahu. Tapi yang itu ketidakpastian itu bukan wilayah kita. Ya. Jadi itu wilayahnya Tuhan. Artinya yang kita bisa lakukan adalah cobalah kita melakukan sesuatu yang terbaik aja yang bisa kita wilayah kita usahakan. Sehingga namanya hal yang ketidakpastian, apakah itu nanti ekonomi akan menjadi bisa berkembang dengan baik, suasana usaha-usaha siapapun yang punya usaha begitu, atas karena kondisi yang semakin membaik atau memburuknya pandemi begitu, tidak perlu kita berpikir terlalu jauh tentang hal itu. Itu bukan wilayah kita. Makanya apa yang bisa kita usahakan untuk supaya usaha saya bisa berkembang maju. Nah, ini menyelesaikan itu yang terpenting. Kalau saya ini sebagai orang yang berwirausaha, maka kiat apa agar saya bisa usaha saya maju, laris gitu ya, kemudian bisa punya profit yang tinggi dan tidak terpengaruh terhadap kondisi apapun lingkungan kita mengalami apa. Nah, mau ada musibah, mau ada apa, di antara satu kondisi yang tidak mengenakan, tetap di situ ada kondisi orang yang bisa enak dan beruntung di situ. Ya, saya katakan pandemi bukanlah membuat semua menjadi bencana dalam diri orang. Banyak yang diuntungkan, ya, termasuk saya. Ya, saya ini salah satu orang yang alhamdulillah
pandemi ini adalah orang yang diberi keuntungan besar Iya. dengan adanya pandemi ini. Maka tidaklah menutup kemungkinan bahwa banyak orang mengalami kerugian, tapi kalau Tuhan itu memberikan saya keuntungan, why not? Nah, jadi berpikirnya begitu, positive thinking. Baik. Begitu Mas Iqbal ya. Baik, ada Iqbal tadi yang sudah dijawab ya. Positive thinking ya Mas Tri, kalau untuk Iya. urusan ke depannya Iya, itu urusan yang maha kuasa ya Mas Tri. iya, Jadi betul. kita tugasnya untuk berusaha dan juga berdoa. Baik Mas Iya. Tri Pitara, kali ini tidak terasa sudah 52 menit dari jam 8 malam Mas Tri, kita ke kesimpulan terkait Iya. dengan tema kita mengoptimalkan aset malam ini. Iya, baik, terima kasih Mas Abi. Jadi sahabat kreatif, mengoptimalkan aset ini adalah memanfaatkan sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita miliki itu dalam bentuknya apa? Jangan sampai aset-aset ini justru tidak menjadikan satu kemanfaatan bagi kita. Dan yang kedua adalah dengan adanya aset-aset yang ada ini, jangan sampai aset yang sebaik ini yang Tuhan telah berikan dengan baik dengan kita ini, maka jangan membuat justru aset ini sebagai beban bagi kita. Nah, karena beban bagi kita tadi misalnya adalah ketika kita itu punya aset, misalnya tadi punya hobi yang bagus, yang orang lain belum tentu punya hobi yang semacam ini, lalu kemudian ini jadi beban kita. Bebannya apa? Yaitu misalnya saya ini kalau melakukan hobi ini ternyata keuntungannya kok sedikit. Nah, itu pemikiran yang justru menihilkan hobi kita. Padahal kita hobi itu jangan berpikir untung, tapi hobi itu jalankan pasti nanti akan feedbacknya mendapatkan keuntungan. Ya, berpikir sesuatu yang jangan berhitung terlebih dulu. Karena satu aset ini sesuatu yang memang harus kita tumbuh kembangkan. Perkara hasil bukan wilayah kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah segala sesuatu yang namanya aset ini merupakan suatu bentuk modal bagi setiap orang. Jadi janganlah kita melihat aset orang lain, sementara kita punya aset di dalam diri kita ini justru punya yang luar biasa. Kalau kita melihat aset orang lain itu luar biasa, tapi kita lupa bahwa kita punya aset yang justru jauh lebih luar biasa. Maka jangan menjadi orang lain. Karena melihat orang lain punya aset begini begitu, kita kemudian justru melihat sesuatu yang melupakan aset-aset kita. Itu jangan sampai terjadi, karena seringkali banyak orang ingin jadi orang lain. Jadilah diri sendiri, jadilah kita. Maka ketika kita sudah mampu mempush terhadap aset ini, justru itulah bagian dari kita mampu bersyukur pada Tuhan, dan pasti itu akan oleh Tuhan diberikan tambahan-tambahan nikmat terhadap aset-aset kita. Begitu sahabat kreatif, semoga bermanfaat dan kita bisa amalkan bersama. Ya. Terima kasih Mas Tri Pitara untuk waktunya Mas Tri. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik kita untuk menambah input ke pemikiran kita Mas Tri Pitara, agar semua hal yang ada di diri kita, yang ada di sekeliling kita ini bisa digerakkan untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di tahun ini, 2022 tahun baru. Terima kasih Mas Tri Pitara, salam untuk keluarga tercinta Mas Tri, sehat selalu. Sama-sama, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.